Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi SD Dan Nazir kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C yang hari ini masih belajar online, belajar di rumah. Ya, semoga saya doakan dalam kondisi sehat semua. Amin. Oke, hari ini Ustaz akan jelaskan melanjutkan materi yang kemarin ya, di kemarin bab 8 kisah Nabi Yunus. Hari ini Ustaz akan jelaskan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Baik, silakan diperhatikan, dengarkan dengan seksama agar materinya bisa dipahami dengan baik ya. Bisa juga mungkin dilihat di buku ya. Sambil dilihat di buku di halaman 95 ya. Kisah Nabi Zakaria. Baik, kita mulai saja dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini peta konsep pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Kisah teladan Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, ini turunannya Nabi Zakaria sebagai pemuka Baitul Maqdis dan cobaan yang dialami Nabi Zakaria alaihissalam. Baik. Nabi Zakaria alaihissalam termasuk seorang nabi dari kaum Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria ini masih keturunan Nabi Sulaiman bin Nabi Daud. Beliau yang merawat Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maryam binti Imran binti Matan yang juga masih merupakan anak keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibunda Maryam bernama Hannah yang memiliki saudara perempuan bernama Lisa, dan Lisa inilah yang menjadi istri Nabi Zakaria alaihissalam yang merupakan bibi dari Maryam. Oleh karena itu Nabi Zakaria yang merawat Maryam karena masih merupakan keponakan istrinya. Ya. Jadi Nabi Zakaria ini merawat Maryam ya, karena masih keponakan dari istrinya. Nabi Zakaria sebagai pemuka Baitul Maqdis. Pada waktu Maryam diserahkan kepada ulama Baitul Maqdis, mereka berebut untuk mengasuh dan merawat Maryam. Kemudian diputuskan dengan undian, yaitu dengan menjatuhkan kalam suci atau pena di sungai Ardan. Barang siapa yang pulpennya atau penanya terapung, artinya tidak tenggelam, berarti telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasuh dan merawat Maryam. Kemudian pemuka-pemuka Baitul Maqdis melempar penanya atau kalamnya sendiri-sendiri. Tiba-tiba yang terapung adalah pena Nabi Zakaria alaihissalam. Yang lainnya tenggelam semua. Ya. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang mengasuh dan merawat Maryam. Jadi pada waktu itu ada ulama ya di Baitul Maqdis, siapa yang bisa merawat Maryam. Nah, akhirnya karena banyak yang ingin mengasuh Maryam, sehingga dibuatlah ya, sebuah undian. Siapa yang pena yang nggak tenggelam, maka dialah yang mengasuh Nabi Maryam. Yang mengasuh Siti Maryam ya. Mohon maaf. Ya. Akhirnya Nabi Zakaria yang penanya atau pulpennya tidak tenggelam. Maka Nabi Zakaria berhak mengasuh dan merawat Maryam. Nah, cobaan yang dialami Nabi Zakaria alaihissalam, dikala Nabi Zakaria alaihissalam sudah berusia lanjut, ya usianya 90 tahun. Nabi Zakaria ini belum juga Allah karuniakan anak. Ya. Nah, sehingga Nabi Zakaria dan istrinya gelisah. Ya, umur sudah 90 tahun belum mempunyai anak yang akan meneruskan cita-cita mereka. Akan tetapi hatinya mantap dan tekun dalam memohon kepada Allah. Jadi Nabi Zakaria belum dikarunia anak sehingga gelisah. Ya. Dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi seorang putra yang baik tingkah lakunya
Kemudian Nabi Zakaria tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan doanya agar bisa dikaruniai seorang putra atau anak. Nah, ketika Nabi Zakaria salam salat di mihrab, ya. Kemudian malaikat Jibril datang dan memanggil Nabi Zakaria alaihissalam, memberitahu bahwa Allah akan menganugerahi seorang anak laki-laki. Nabi Zakaria ketika itu mendengar kabar dari malaikat bahwa Nabi Zakaria akan dikaruniai anak dan istrinya akan segera hamil. Nabi Zakaria sempat merasa tidak yakin. Ya. Jadi ketika setelah selesai ketika sholat ya, Nabi Zakaria ini diberitahu oleh malaikat Jibril ya, bahwa dia akan mempunyai anak, ya. Akan segera hamil. Tapi Nabi Zakaria nggak percaya apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Nggak yakin ya. Nah, lalu Nabi Zakaria memohon kepada Allah untuk diberi tanda. Jadi karena kurang yakin, berdoa lagi agar diberi tanda kalau istrinya itu hamil. Untuk mengetahui bahwa istrinya hamil, kemudian Allah memberitahukan kepadanya bahwa tandanya atau buktinya ialah tidak dapat berbicara dengan manusia dan bertukar pikiran kecuali dengan isyarat tangan, mata, menggoyangkan kepala atau semacam itu. Hal tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari tersebut, Nabi Zakaria diperintahkan agar membanyak tasbih sewaktu pagi dan petang. Nah, pada usia yang ke-90, Nabi Zakaria dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Jadi Nabi Zakaria ini nggak percaya apa yang disampaikan oleh malaikat, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan tanda. Allah memberikan tanda bahwa Nabi Zakaria ini tidak bisa berbicara selama 3 hari. Ya. Hanya dengan bahasa isyarat aja, tangan, mata, dan menggoyangkan kepala. Dan diperintahkan untuk banyak membaca tasbih. Ya. Gitu. Nah, akhirnya Nabi Zakaria pada usia 90 dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Yahya. Ya. Yang kelak nanti juga akan menjadi seorang nabi. Ya. Dalam surat Al-Maryam, Maryam, ya, ayat 2 sampai dengan 4, Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syai'an wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Yang artinya yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Jadi sampai umur 90 tahun belum dikaruniai anak, ya, Nabi Zakaria terus berikhtiar berdoa kepada Allah, akhirnya Allah kabulkan. Baik, intisari atau kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bahwa Nabi Zakaria ini adalah pemuka Baitul Maqdis dan dia merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Beliau yang merawat Maryam, ibunda Isa alaihissalam, yang masih keponakannya. Maryam binti Imran binti Matan juga masih merupakan anak keturunan Nabi Sulaiman. Ibunda Maryam bernama Hannah, memiliki saudara perempuan bernama Lisa. Lisa inilah yang menjadi istri Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi istri Nabi Zakaria adalah Lisa ya, masih saudara daripada ibunda Maryam. Nabi Zakaria mendapat cobaan dengan belum diberikannya keturunan yang akan mewarisinya, padahal sudah usia lanjut ya 90 tahun. Rambutnya pun sudah memutih, badannya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Tapi Nabi Zakaria lagi-lagi tidak berhenti berdoa kepada Allah, sehingga Allah mengabulkan doanya melalui bisikan perantara malaikat Jibril. Kemudian tidak percaya, kemudian mohon kepada Allah agar memberikan petunjuk. Petunjuknya yaitu Nabi Zakaria tidak bisa berbicara selama 3 hari, hanya dengan bahasa isyarat saja. Kemudian juga diminta untuk memperbanyak tasbih. Begitulah perjuangan dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Pada intinya, hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa jangan pantang menyerah ya.
Kita belajar sekarang belum bisa, berusaha terus ya. Dan jangan lupa dibarengi dengan doa ya. Karena insya Allah ya, entah kapan atau lusa atau besok, Allah akan memberikan pemahaman kepada kita ya. Pada intinya proses kita jalani dengan baik, belajar dengan tekun, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SD Tanajir kelas 6, semoga bisa dipahami apa yang Ustaz jelaskan. Silakan klik kehadiran ya, jangan lupa bukti bahwa kalian hadir pada pertemuan online hari ini. Ya. Kalau tidak ada komennya di bawah, maka tidak dianggap hadir ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.